pasti lebih licik. Pekan depan akan ada pemeriksaan khusus. Fokusnya izin penangkapan koperasi dan kepatuhan ekologis. Ayo, laksanakan. Pasti ulah Pavilion Jinhai. Bulan lalu baru selesai diperiksa, sekarang sudah diperiksa lagi. Jelas-jelas mereka mencari-cari kesalahan. Mereka benar-benar ingin menghentikan operasi kita untuk melakukan penertiban. Kalau kita melanggar kontrak pasokan supermarket, kita harus membayar ganti rugi ratusan ribu. Takutnya semua ini tidak ada gunanya. Kalau kita bersih, kita tidak perlu takut pada fitnah. Semua data sudah dicadangkan dalam 2 salinan. Seluruh proses direkam, satu untuk pemeriksaan langsung, satu lagi sebagai bukti. Dengan bukti sejelas ini, kita bisa langsung melapor ke dinas kota. Kebetulan pemeriksaan baru selesai dan tidak menemukan masalah pada koperasi percontohan. Papan nama itu juga sudah waktunya diturunkan. Baik, siapapun yang berbuat licik akan kurekam dan kunggah ke seluruh internet. Kita lihat siapa yang akhirnya kehilangan muka. Kami menerima laporan warga bahwa kalian diduga menangkap ikan di luar wilayah yang diizinkan. Kalian juga diduga memakai alat tangkap ilegal. Hari ini kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Semua catatan pemeriksaan ada di sini. Rekaman penyebaran dan video darinya ada di sana. Kapanpun bisa diperiksa. Kalau ditemukan alat tangkap ilegal, apa yang kalian bawa? Kalian mau menyelundupkannya ke kapal kami. Kepala seksi, semua jaring kami memiliki nomor seri. Nomornya tercatat. Begitu dia naik kapal, dia langsung menyelipkan barang itu. Semua terekam kamera pengawas kapal. Semuanya sesuai aturan, bahkan lebih tertib daripada koperasi lama. Kalau laporan itu palsu, itu berarti pencemaran nama baik dan pemfitnahan. Kami akan menindaklanjutinya dengan serius setelah kembali. Tuan ini tampak asing. Saya hanya lewat. Ternyata lagi-lagi Pavilion Jinhai. Ini pasti ulah mereka. Nanti akan kami selidiki sekaligus. Laporan palsu yang disengaja sama saja dengan mengganggu penegakan hukum. Kami akan mengajukan permohonan untuk menuntut pertanggungjawaban pelapor. Koperasi Wanghai beroperasi sesuai aturan dan mengutamakan ekologi. Hasil laut yang diserahkan semuanya berkualitas terbaik. Kalian adalah tolok ukur perikanan kota. Berikutnya, kami akan memberi dukungan utama untuk membangun merek percontohan tingkat provinsi. Sebanyak ini hasil laut liar kelas atas. Semuanya dihasilkan oleh koperasi kalian. Ini hasil tangkapan rutin dari zona pemulihan ekologis terumbu kapal karam, terutama ikan migrasi yang memang biasa ditemukan di sana. Setiap kelompok hasil tangkapan memiliki catatan pelacakan asal. Pavilion Jinhai ingin menjatuhkan kita, tetapi malah mengirimkan sertifikasi resmi. Begitu ikan ini dipamerkan hari ini, seluruh kota akan tahu tentang koperasi percontohan kita. Koperasi percontohan kita. Orang ini memang tangguh. Untung kali ini besar, jangan anggap enteng. Jiang Shihao rugi sebesar itu, dia pasti tak akan tinggal diam. Di laut lepas, Chen Chuan sudah menyeberang ke sana. Dia pasti akan mengambil tindakan. Berani sekali seorang nelayan menghalangi jalanku. Tuan Jiang punya izin resmi di wilayah pesisir. Dengan surat izin itu, dia tak mudah disentuh. Bagaimana kalau kita mulai dari laut lepas? Chen Chuan, hasil tangkapan di sana melimpah. Kirim 2 kapal pukat seberat 1000 ton ke sana. Bahkan, sapu selama 3 hari sampai dasar laut rata dan kawanan ikan habis. Kita lihat apakah dia masih bisa berjualan. Apa? Bukan cuma menghabiskan ikan. Kalau dia berani pergi ke terumbu kapal karam lagi, kita tenggelamkan kapalnya sekaligus. Angin laut dan ombak besar bisa menewaskan 2 orang. Baik. Kebetulan, aku sudah menemukan kapal pukat terbaik. Kita berangkat malam ini. Ya, milik Pavilion Jinhai. Kapal pukat Pavilion Jinhai langsung menuju jalur pulang. Mereka akan mencabik tali pancing dan menyapu semuanya dalam sekali jalan. 10 tahun pun tak akan pulih. Kejam sekali, sungguh tak boleh. Kita tak boleh membiarkan mereka masuk ke jalur pulang. Kak Chen. Mereka sudah gila, kapal mereka jauh lebih besar. Sekali ditabrak, kita langsung hancur berkeping-keping. Mereka tak berani benar-benar menabrak. Seluruh jalur diawasi kamera. Tabrakan yang disengaja adalah tindak pidana, dan mereka tak sanggup menanggungnya. Kalau benar-benar menabrak, dia juga tak akan bisa kabur. Laut ini tidak ditulisi nama kalian. Kenapa menghalangi pekerjaanku? Ini kawasan perlindungan ekologi tingkat kota. Ada perintah resmi, pukat dasar dilarang. Maju selangkah lagi, dan akan kupanggil petugas penegak hukum perikanan. Jangan gunakan aparat untuk menekanku. Kalau berani, hadapi aku secara langsung.
Kurang ajar, kau memang pantas mati. Mundur dulu. Kalau dipaksakan, kita yang rugi. Urusan ini kita selesaikan nanti. Astaga, keterlaluan sekali. Kak Chen, anak buahmu. Ya ampun, 70 atau 80 ekor, semuanya kerapu tikus. Satu ekor bisa lebih dari 500 kg. Kolam ini penuh. Cepat, jalankan 30 kolam dangkal itu melawan arus. Kirim hasil tangkapan ini ke restoran Haiyan, kelas premium. Kemas semuanya dengan rapi. Ini pukulan telak bagi pavilion Jinhai. Barang di kapal karam itu akan kita ambil lain kali. Ledakan, rekam semuanya. Mereka sudah mati, dia tak bisa kabur. Tuan Jiang, orang itu benar-benar aneh. Sudah ditabrak, masih sempat mengangkat satu lambung penuh kotoran tikus. Barang kelas atas yang kita cari setengah tahun malah berubah jadi setumpuk sampah. Aku akan menghabisi Chen Xianjiao. Kalau dia datang lagi, orang dan barangnya akan kutenggelamkan bersama. Kita jadikan makanan ikan di dasar laut, Kak Chen. Aku tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Aku akan beristirahat di rumah 2 hari. Gaji tetap dibayar, biaya operasional juga ditanggung koperasi. Peralatan koperasi sudah lengkap, tapi bagian dalam kapal karam penuh besi berkarat dan sangat berantakan. Sangat. Terlalu berbahaya. Bagaimana kalau aku turun bersamamu? Lambung kapal sempit, kita tak bisa bergerak berdua. Kamu berjaga di gelada, ikat tali pengaman. Kalau ada yang tak beres, segera tarik aku ke atas. Ayah, apakah dulu ayah juga pernah masuk ke kapal karam ini? Sebenarnya apa yang tersembunyi di dalamnya? Di dalam kapal karam gelap gulita. Daya tembus alat ini kuat, jadi berhati-hatilah saat menyelam. Tenang saja. Kalau penyangga di bawah air tak kuat, tarik talinya. Akan segera kutarik kau ke atas. Jangan memaksakan diri. Mutiara laut adalah keajaiban. Di dasar perairan Ningxi, cahaya biru abadi tak pernah padam. Aku menginginkanmu. Tabung oksigenmu sudah hampir kosong. Aku sedang bersiap melanjutkan pencarian. Bagaimana kau bisa sampai menabrakku? Saat penyelaman sebelumnya, aku menemukan kantong udara dan berhasil bertahan sampai ke sini. Aku kalah. Kenapa catatan harian ini tersembunyi di kapal karam? Mutiara laut itu ternyata makhluk gaib yang menjaga seluruh wilayah laut. Arus samudra adalah urat nadinya. Ia memberiku satu arus gelap yang kacau. Terumbu hancur, kawanan ikan musnah, dan bencana datang bertubi-tubi. Aku hanya bisa menyebarkan lalu menyegel mutiara-mutiara itu di berbagai tempat di laut dalam. Hanya dengan mengumpulkan ketujuh mutiara, mengembalikan inti mereka, barulah wilayah laut bisa dipulihkan. Keluarga Jiang serakah pada mutiara dan ingin menguasai laut. Ledakan itu menghancurkan terumbu dan ikan. Begitu ketujuh mutiara tercerai-berai, pelabuhan Wanghai akan mengalami bencana yang tak berkesudahan. Aku tak berdaya melakukan apapun, jadi hanya bisa menjaga rahasia ini dan menunggu penerusnya. Menunggu seseorang yang mampu menghadapi laut dalam. Hanya orang seperti itu yang mampu mengemban tugas menjaga laut. Kematian ayah dulu bukan kecelakaan. Zhao Kuishan bersekongkol dengan keluarga Jiang demi merebut mutiara dan membunuh ayah. Aku sudah lama merasa ada yang janggal. Kemampuan berenang ayah begitu hebat, bagaimana mungkin bisa terjadi sesuatu? Ternyata mereka yang mencelakai ayah. Bu, Zhao Kuishan sudah menerima hukuman hukum. Urusan pavilion Jinhai akan kuselesaikan. Akan kuselesaikan sampai tuntas. Jangan pergi ke laut dalam, di sana penuh bahaya. Pengaruh keluarga Jiang sudah mengakar kuat. Kita cukup menjalani hidup dengan damai dan selamat. Itu saja sudah cukup. Ini bukan hanya soal balas dendam. 7 mutiara yang menjaga seluruh laut telah jatuh ke tangan orang-orang jahat. Seluruh teluk akan terkena bencana. Mutiara yang tersisa harus kutemukan kembali. Chen, kapal pukat pavilion Jinhai. Kapal mereka sudah menyapu terumbu kapal karam selama 2 hari. Sebagian besar karang sudah tercabik. Kalau diteruskan, kawanan ikan akan habis melarikan diri. Mereka benar-benar sewenang-wenang. Apa tak ada yang bisa mengawasi mereka? Bawa mereka ke darat, biar mereka. Kita beralih ke laut dalam. Selokan laut ini dalam dan penuh karang. Kapal besar mereka tak bisa masuk. Selain itu, mutiara kelima. Mutiara laut. Ada di sana. Tidak bisa,
Arus bawah lautnya mampu mencabik tubuh manusia, dan hiu pasir hitam juga sering muncul di sini. Dalam cuaca seperti ini, menyelam sama saja mempertaruhkan nyawa. Kekayaan memang harus dicari di tengah bahaya. Di mana mutiara dan hasil lautnya? Cuaca sialan ini terlalu berbahaya. Kalau benar-benar menyelam hari ini, catatan itu menyebut mutiara bilang kelima berada di dinding tebing. Arusnya sedang bergerak. Aku akan turun mencarinya. Awasi laut dengan saksama. Begitu melihat kapal penyu laut Jinhai, segera hubungi aku. Tenang saja, mataku takkan berkedip. Aku akan terus mengawasinya. Kalau ada yang mencurigakan, kau tinggal tarik talinya. Akan kutarik kau naik meski harus mempertaruhkan nyawa. Mereka membuntutiku sepanjang jalan. Mereka menunggu sampai aku menemukan mutiaranya, baru kemudian menyerang. Mutiara laut menari, ombak biru dan kayu berubah menjadi perisai. Tak ada arus yang mampu menembusnya. Setahuku, jumlahnya ada 30 atau 40. Yang satu ini saja bisa terjual beberapa ribu. Sajikan langsung dalam jamuan malam. Penilaiannya pasti akan membuat semua orang terdiam. 3 tim penyelam sudah mencarinya selama setengah bulan. Bahkan cangkang lobster pun tak terlihat. Dia turun sekali dan mengangkat mutiara beserta setengah kapal penuh lobster. Suruh Xiaoting turun mengejar mutiara dan bawa pulang semua lobsternya. Kita bawa kapal kembali ke pelabuhan. Pesanan lobster ini tak perlu diternakan lagi. Hari penilaian, langsung kirim ke lokasi. Sekarang tinggal 2 butir yang akan diperiksa. Baiklah, soal ini akan kita hitung pelan-pelan. Catatan internal Pavilion Jinhai menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil hampir 10.000 kati hasil laut liar. Semuanya diserahkan dari terumbu pulau terpencil kepada pihak perlindungan kawasan. Ada juga catatan pembelian bahan peledak dan selang peledak. Mereka bukan sekadar menarik kapal ke jalur sungai, melainkan hendak membongkar semuanya. Mereka menuju terumbu kapal karam. Mereka menganggap kawasan lindung sebagai kolam ikan pribadi. Gila, yang dikubur di terumbu kapal karam bukan kapal, melainkan mutiara laut. Jiang Shihao dan ayahnya sama-sama ingin memusnahkan tempat itu. Kapal patroli hanya datang sebulan sekali. Kita harus menangkap mereka dengan bukti langsung agar bisa menjatuhkan mereka. Malam ini aku akan mengintai tempat mereka berdagang. Aku hafal medannya, mereka takkan bisa bersembunyi dari 7 mutiara terbang yang mampu menenangkan laut. 7 mutiara terbang mampu menenangkan laut dan menjaga keseimbangan. Jika tercerai, laut akan merana. Jika bersatu, laut akan damai. Keluarga Jiang merebut mutiara dan menghancurkan mata pencaharian turun-temurun para nelayan. Hal itu akan kuhentikan dengan segala cara. Ayah menjaganya seumur hidup. Yang dijaganya bukan kawasan ikan, melainkan 7 mutiara. Itu adalah seluruh lautan. Mereka mengubah kapal keruk menjadi kapal peledak, dan terumbu pulau terpencil tak pernah ditujukan untuk menangkap ikan. Mereka mencari mutiara. Sama seperti ayahnya, Direktur Jiang sudah menyiapkan seluruh peralatan peledak. Setelah tengah malam, mereka akan mulai memasang bahan peledak. Lin Chen kemungkinan besar akan melaut malam ini untuk mengintai. Mengintai lagi? Memangnya kenapa? Sudah 20 tahun. Aku belum menemukan barang yang dicari ayahku. Aku harus mendapatkannya. Ayahnya dulu mati di laut demi menyembunyikan mutiara. Kini giliran putranya menemaninya ke peristirahatan terakhir. Direktur Meng, mereka menekan harga terlalu kejam. Penjualan di pihak Anda turun 30%. Bagaimana kalau kita turunkan lagi? Mulai besok, kalau tidak turun, kita buka proses penjualan di lokasi. Setiap ekor ikan ditempeli kode sumber. Waktu melaut, lokasi, video penangkapan, dan kode pemindaian semuanya terlihat. Pelanggan akan melihatnya. Dengan begitu mereka bisa tenang, bukan membeli barang palsu. Lin Chen, keluar kau. Berani melawan Pavilion Jinhai, inilah akibatnya. Hancurkan semuanya untukku. Hancurkan sampai jadi serpihan, biar kulihat. Apalagi yang bisa dia jual.
Dasar tak bermoral, menjual ikan mati yang sudah disuntik obat. Orang memakannya sampai sakit, tapi tak ada yang peduli. Semuanya, jangan membeli ikan dari tempatnya. Kalian bisa masuk rumah sakit. Dia hanya mencari uang dengan hati hitam. Apa dia tidak takut mendapat balasan? Laporkan dia. Lin Chen. Ini baru peringatan pertama. Kalau masih tidak tahu diri, lain kali yang kuhancurkan bukan hanya peti. Jangan pergi, tunggu saja. Kau bertindak. Aku akan melaporkanmu karena melukai orang.